Pada suatu malam, Sultan Sulaiman Al-Kanuni, sang penguasa besar kerajaan Turki Utsmani, terbangun dari tidurnya dengan hati berdebar. Sebuah mimpi yang ganjil mengguncang jiwanya. Ia merasa gelisah dan tidak tenang. Maka seperti kebiasaannya, beliau mengajak beberapa pengawal kepercayaannya untuk menyamar dan berkeliling kota Istanbul, memantau keadaan rakyatnya secara langsung. Dengan langkah tenang namun penuh makna, Sultan berjalan melewati ganggang sempit dan pasar yang mulai sepi, hingga tiba-tiba pandangannya tertuju pada sosok tubuh tergeletak di sudut pasar, kaku dingin tanpa daya. Seorang jenazah manusia, tanpa siapapun di sisinya. Tak ada kain kafan, tak ada doa, tak ada penghormatan terakhir. Sultan bertanya kepada orang-orang di sekitar, siapa dia dan mengapa tak ada yang mengurusinya? Seseorang menjawab datar, dia orang jahat, Tuan. Seorang pemabuk dan pezina. Tak pantas dimakamkan di pemakaman orang-orang Muslim. Mendengar itu, mata Sultan Sulaiman memerah menahan amarah dan kesedihan. Apakah kalian lupa, katanya dengan suara bergetar, bahwa dia juga umat Nabi Muhammad? Tidakkah dia tetap saudara kalian dalam iman? Tunjukkan di mana keluarganya. Aku sendiri yang akan mengurus jenazah ini. Maka dibawalah jenazah itu ke rumahnya. Di sana Sultan disambut oleh istri almarhum yang menangis pilu, memeluk tubuh suaminya dengan penuh cinta dan kesedihan. Melihat hal itu, Sultan terheran. Mengapa engkau menangisi kematian orang sejahat itu? Bukankah dia pemabuk dan pezina? Sang istri menatap Sultan dengan mata basah dan berkata tegas, tidak, tuanku. Kalian semua salah menilainya. Suamiku adalah seorang yang saleh dan zuhud. Kaisnya semilih jalan yang tak dipahami manusia. Ia melanjutkan dengan suara bergetar, suamiku sangat mencintai anak-anak, tapi kami tak dikaruniai keturunan. Karena itu, hampir setiap malam ia pergi ke bar dan tempat maksiat, membeli bir sebanyak mungkin, bukan untuk diminum, tapi untuk ditumpahkan ke lubang pembuangan air sambil berkata, Alhamdulillah, hari ini aku telah berusaha mengurangi sedikit kerusakan anak muda Islam, dan mencegah mereka dari dosa perzinaan dan kemabukan. Dan ketika melewati rumah-rumah pelacuran, lanjut sang istri, ia memberi uang kepada para wanita di sana, meminta mereka pulang ke rumah malam itu, agar tak ada maksiat yang terjadi. Setiap kali kembali, ia tersenyum dan berkata, Alhamdulillah, malam ini aku telah menolong beberapa wanita untuk tidak berbuat dosa. Sambil terisak, ia menambahkan, berkali-kali aku memperingatkannya, manusia hanya akan melihat yang lahiriah, dan mereka akan salah paham padamu. Tapi ia hanya tersenyum dan menjawab, tidak apa-apa. Suatu hari nanti jenazahku akan dimandikan dan disolatkan oleh Sultan Sulaiman sendiri, bersama para ulama dan seluruh umat Islam di kota ini. Seketika Sultan Sulaiman terdiam, air matanya jatuh tanpa mampu ia tahan. Ia memeluk istri almarhum itu dengan haru. Dengan suara bergetar ia berkata, demi Allah, aku inilah Sultan Sulaiman Al-Kanuni, penguasa Turki Utsmani. Dan benar, sebagaimana yang dikatakan oleh suamimu, aku sendiri yang akan memandikan, mengafani dan menyalatkannya. Maka pada hari itu, terjadi prosesi salat jenazah yang belum pernah disaksikan dunia sebelumnya. Seluruh menteri, para ulama, tentara dan rakyat berduyun-duyun menghadiri pemakaman seorang hamba yang selama hidupnya disalahpahami, namun begitu mulia di sisi Allah. Sultan sendiri memimpin salat jenazahnya dengan linangan air mata yang membasahi janggutnya. Dan di antara lautan manusia itu tersimpan satu pelajaran abadi, bahwa kebaikan sejati tak selalu tampak di mata manusia. Dan kemuliaan bukan tentang apa yang terlihat, tetapi tentang apa yang tersembunyi di dalam hati yang tulus. Sungguh, itu adalah pemakaman terbesar sepanjang zaman, bukan karena banyaknya orang yang hadir, tetapi karena besarnya cinta dan rahmat Allah yang menyertai.